Halo, selamat siang Tribuners. Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rima Anggi kembali menjumpai Anda dalam live travel update edisi Sabtu 8 April 2023. Seperti biasa, akhir pekan ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkait wisata hingga kuliner yang bisa disajikan referensi untuk Tribuners kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama reporter kami di lapangan dari berbagai daerah Indonesia. Dan inilah live update travel selengkapnya. Informasi pertama datang dari Yogyakarta. Kota Jogja bisa jadi destinasi yang tepat untuk dikunjungi saat momen bulan suci Ramadan. Sebab di sini ada banyak spot ngabuburit seru yang bisa kamu kunjungi saat sore hari. Satu di antaranya ada spot ngabuburit di sekitar Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Jogja. Lokasinya berada di Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Selama momen Ramadan, sekeliling Maskam UGM dipenuhi oleh para penjajan takjil yang jadi favorit banyak mahasiswa di Jogja. Tentu saja hal ini menjadi daya tarik sendiri untuk mencari kudapan, sekedar jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Zain, reporter dari Tribun Travel. Silakan laporannya rekan Zain. Selamat sore Tribuners dan terima kasih Anggi. Benar sekali, kota Jogja ini memang sejak dulu dikenal sebagai kota pariwisata ya, tapi akan sangat menarik lagi kalau kita mengunjungi Jogja saat bulan Ramadan. Karena kenapa? Di Jogja itu banyak sekali spot ngabuburit yang ramai sepanjang Ramadan dan salah satunya adalah area dekat Masjid Kampus UGM atau lebih dikenal oleh warga lokal dengan sebutan Maskam. Nah, di Maskam UGM ini banyak sekali penjajah jajanan ya. Hal ini terlihat dari puluhan stand yang berada di area sekitar Masjid UGM yang menjajakan berbagai takjil, mulai dari camilan-camilan, aneka gorengan, beragam sosis bakar, sampai dengan minum-minuman, bahkan ada juga makanan berat. Nah, spot ngabuburit di Maskam UGM ini juga termasuk salah satu spot ngabuburit favorit mahasiswa ya, karena memang lokasinya itu sangat strategis, dekat dengan kampus UGM dan juga dekat dengan kampus UNY. Jadi sangat mudah dijangkau, terutama bagi mahasiswa yang perantau yang ingin mencari jajanan murah meriah, karena memang di sini harga-harganya cukup terjangkau, mulai dari seribuan itu saja sudah bisa jajan sepuasnya untuk menu-menu berbuka. Nah, selain takjil, spot takjil di sekitar teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan ngabuburit yang diselenggarakan di Masjid Kampus UGM. Biasanya di Masjid Kampus UGM itu ada kegiatan-kegiatan keislaman yang diadakan spesial bulan Ramadan. Kalau misalnya kalian datang lebih cepat juga itu bisa jadi rezeki tersendiri ya, karena memang di Maskam UGM juga suka memberikan takjil gratis. Jadi kita bisa dapat takjil gratis, dapat buka puasa gratis di Maskam. Tapi kalau tidak dapat, kalian juga bisa tetap jajan-jajan murah meriah di sekitarnya. Nah, untuk takjilnya sendiri ini cukup variatif, terus harganya juga murah, dan itu bukanya itu sudah dari sekitar jam 3 sore hingga malam, jadi cocok untuk buka puasa atau nanti mungkin setelah puasa masih pengen jalan-jalan atau makan-makan, itu bisa banget. Terus selain jajan, teman-teman juga bisa berbuka langsung di area dekat Maskam UGM, karena di sepanjang trotoar itu sudah disediakan tikar atau semacam alas gitu yang bisa dijadikan tempat duduk kalau memang ingin berbuka puasa di tempat. Nah, untuk area parkirnya gimana? Untuk area parkirnya di sini juga cukup memadai, tapi ada baiknya Tribun Travel menyarankan untuk lebih baik membawa motor saja atau naik ojek online, karena area parkirnya itu berada di pinggir jalan ya, bukan tempat parkir yang cukup luas gitu, jadi agak susah kalau misalnya membawa mobil. Jadi lebih baik pakai motor atau ojek online kalau memang traveler dari luar kota dan sedang liburan ke Jogja. Nah, selain takjil juga kemarin
di area dekat Baskom UGM juga sempat ada event live music. Jadi itu bisa juga disaksikan sambil ngabuburit. Jadi menurut saya area Baskom UGM ini cukup seru untuk jalan-jalan, jajan-jajan sambil menunggu waktu berbuka tiba. Mungkin segitu dulu dari Tribun Travel, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Zain. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke wisata di Aceh Tengah, Tribuners. Takengon, Kabupaten Aceh Tengah memiliki beragam destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah adalah Bintang Resort. Nah, terkait hal tersebut, saat waktu liburan Lebaran 2023 nantinya, destinasi wisata Bintang Resort tersebut sangat cocok dijadikan untuk tujuan destinasi wisata Anda bersama keluarga Anda maupun kerabat. Seperti apa sensasi yang akan kita dapatkan saat menginap ke Bintang Resort ini? Kami sudah terhubung langsung dengan rekan Kiki Adelia, reporter dari Tribun Gayo. Silakan laporannya rekan Kiki. Ya baik, Rima dan Tribunnews dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Aceh Tengah. Nah, Takengon Kabupaten Aceh Tengah memiliki beragam destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke Takengon Kabupaten Aceh Tengah adalah Bintang Resort. Nah, terkait hal tersebut, saat waktu liburan Lebaran 2023 nantinya, destinasi wisata Bintang Resort tersebut sangat cocok dijadikan untuk tujuan destinasi wisata Anda bersama keluarga maupun kerabat. Nah, namun sebelum mengunjungi Bintang Resort saat libur Lebaran 2023 nantinya, ada baiknya Anda mengetahui apa saja yang ada di destinasi wisata Bintang Resort. Nah, hal tersebut agar Anda mengetahui budget dan persiapan yang harus Anda siapkan jika hendak mengunjungi Bintang Resort. Destinasi wisata Bintang Resort ini terletak di Kampung Kala Bintang, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, destinasi wisata Bintang Resort ini menawarkan pengalaman menginap di tengah alam yang hijau dan asri dengan pemandangan pas di depan tepat Danau Lotawar. Nah, selain itu, Bintang Resort juga dilengkapi dengan fasilitas mewah yang membuat pengunjung merasa nyaman dan puas selama berlibur. Selain menawarkan pemandangan yang indah, Bintang Resort ini juga menyediakan berbagai fasilitas lengkap seperti kolam renang, restoran, spa, kegiatan outdoor seperti hiking, tubing, dan jungle trekking. Nah, bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan indah dari tepi Danau Lotawar, Bintang Resort ini bisa menjadi pilihan Anda yang tepat untuk dijadikan pilihan sebagai liburan Lebaran tahun 2023 nantinya. Nah, destinasi wisata Bintang Resort di sini, pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang masih asli di sekitar resort ini, seperti pemandangan sawah yang hijau, danau Lotawar, dan pegunungan yang sangat menjulang. Nah, salah satu keuntungan dari wisata Bintang Resort ini adalah pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang masih asli dan sekaligus menikmati fasilitas mewah yang disediakan oleh Bintang Resort tersebut. Nah, Bintang Resort Takengon merupakan salah satu homestay yang bisa dijadikan rekomendasi untuk Anda yang akan menghabiskan waktu liburan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Penginapan ini mengutamakan kenyamanan dengan menerapkan salah satu konsep kehijauan yang bertujuan untuk membuat lingkungan menjadi lebih segar, teduh, nyaman, dan asri. Dengan bangunan yang unik, berbentuk seperti segitiga sedikit melengkung yang terbuat dari kayu terlihat begitu elegan, estetik, dan modern. Penginapan ini terlihat sangat luas dan cocok dijadikan tempat menginap untuk keluarga dan teman-teman yang lumayan ramai. Karena di penginapan ini menyediakan banyak kasur yang dapat digunakan dan tentunya akan lebih menarik jika dilengkapi juga dengan bathtub. Nah, Bintang Resort ini tentu sangat dekat dengan lokasi wisata lainnya di Danau Lotawar karena penginapan ini juga menawarkan pemandangan keindahan Lotawar, misalnya seperti Pantai Menye yang dapat dilihat langsung dari balkon dari dari penginapan Bintang Resort ini. Nah, selain homestay, ternyata destinasi wisata Bintang Resort ini juga memiliki coffee shop dan resto yang dinamai dengan Luah Canu Takengon. Nah, coffee shop dan resto tersebut dapat tepat berada di samping Bintang Resort. Coffee shop dan resto Luah Canu itu memiliki konsep yang sangat estetik dan cocok dijadikan tempat bersuah foto dan Instagramable. Nah, berikut kami akan sampaikan tipe kamar yang disediakan oleh Bintang Resort ini sendiri. Ada 3 tipe kamar. Yang pertama ada Grand Deluxe Host tipe, yang mana kamar ini memiliki fasilitas
room 1 seperti king size bed dan queen size, TV, AC, kulkas, water heater mini, bar, bathtub, shower, dan sarapan untuk 6 orang. Maksimalnya kamar ini bisa digunakan untuk 6 orang. Nah, di kamar ini juga terdapat 2 kamar. Nah, 2 kamar ini satu yang lagi memiliki queen size bed dan single bed. Untuk harga per malamnya rentan harga dari 2.600.000, maksud kami dari 2.200.000 sampai dengan 2.600.000 rupiah per malamnya. Nah, untuk kamar yang kedua yaitu kamar deluxe house type, yang mana kamar ini bisa ditempati 5 sampai 6 orang. Nah, kamar ini memiliki fasilitas room 1, TV, AC, kulkas, minibar, shower, dan sama seperti kamar yang tipe nomor 1, hanya saja beda dari rating harga dan luas kamarnya. Rating harganya mulai dari 2 juta sampai dengan 2.400.000 rupiah. Dan yang terakhir, kamar superior hall type, yaitu kamar yang memiliki gaya bangunan minimalis. Dan kamar yang terakhir ini cocok untuk keluarga muda ataupun kalangan pertemanan yang ingin berlibur bersama rekan ataupun sahabat. Dan sementara fasilitas yang disediakan di kamar yang tipe nomor 3 ini memiliki dapat melihat grass garden, jogging track, spa set, minimarket, musala, dan travel agency. Nah, harga dari tipe kamar yang nomor 3 ini rentan harga dari 1.100.000 sampai dengan 1.600.000 rupiah per malamnya. Nah, begitu yang dapat kami sampaikan, Rima. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Kiki. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pria berkewarganegaraan Rusia kembali berulah di Gunung Agung, Bali. Bule Rusia berinisial IC, 24 tahun, kini diamankan polisi gara-gara aksinya berfoto tidak senonoh di puncak Gunung Agung. Akibat dari perbuatannya tersebut, IC dideportasi oleh pihak imigrasi Ngurah Rai, Bali pada Selasa 4 April. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai melakukan tindak tegas kepada turis Rusia yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut. Diketahui turis Rusia berinisial IC berfoto di Gunung Agung dengan melorotkan celananya, padahal Gunung Agung adalah tempat yang sangat sakral bagi masyarakat Hindu Bali. Gunung setinggi 3 km di atas permukaan air laut tersebut dianggap sebagai tempat bersemayaman dewa-dewa. Atas perbuatannya, IC resmi dideportasi dan dilarang memasuki Indonesia selama 6 bulan. IC telah melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dan terhadap yang bersangkutan akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Selain itu, namanya juga akan dicantumkan dalam daftar penangkalan. Dalam pernyataan kantor imigrasi Bali, IC ditangkap dan diamankan setelah foto tidak senonohnya tersebar di media sosial bulan lalu. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sugito menyatakan bahwa imigrasi menghormati proses hukum adat yang berjalan sehingga IC harus menjalani konsekuensi secara adat terlebih dahulu sebelum kemudian diproses secara keimigrasian. IC pun meminta maaf dan ikut berpartisipasi dalam ritual pembersihan di kaki Gunung Agung. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali Baron Ihsan menghimbau agar para warga negara asing yang berwisata di Bali untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Dia mengatakan jika para turis melakukan pelanggaran keimigrasian, maka pihak imigrasi tidak akan segan memberikan tindakan tegas. Lebih lanjut, Baron berterima kasih kepada masyarakat yang proaktif memberikan laporan terkait orang asing melalui kanal-kanal informasi dan pengaduan kantor imigrasi Ngurah Rai. Sebagaimana diketahui, protes terhadap tingkah pola para bule di Bali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sorotan utamanya ditujukan pada bule Rusia yang dianggap paling banyak melakukan pelanggaran. Gubernur Bali Wayan Koster sempat mengirim surat pada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut visa on arrival khusus untuk turis Rusia dan Ukraina.
Ada momen tak biasa dari kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jawa Timur pada Kamis 6 April lalu. Pasalnya, Jokowi ikut menanam padi bersama petani di Tuban, Jawa Timur. Sejumlah ibu-ibu petani menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan antusias. Bahkan mereka mengajak Jokowi untuk ikut serta menanam padi. Sesaat kemudian Presiden Joko Widodo pun terjun ke sawah untuk ikut menanam padi. Kepala negara terlihat bersemangat meski berjibaku dalam lumpur di bawah teriknya matahari. Presiden Jokowi menjelaskan penanaman padi dilakukan di sawah dengan luas lahan 1 hektar. Lokasinya berada di Desa Senori, Kecamatan Marakurak, Kabupaten Tuban. Terlihat Jokowi turut didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski. Menurut Jokowi, persawahan di Desa Senori dengan luas mencapai 1 hektar itu bisa dibilang cukup baik. Setelah masa panen, sawah bisa langsung ditanami padi kembali tanpa harus menunggu untuk diberi jeda. Di sisi lain, Jokowi juga mengapresiasi para petani yang telah menggunakan pupuk organik untuk menggarap lahan sawah. Jokowi menyampaikan penggunaan pupuk organik dapat mengurangi biaya produksi para petani. Selain itu, para petani juga tak lagi bergantung pada ketersediaan pupuk kimia. Presiden juga menyebut penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki lingkungan dan menumbuhkan kembali ekosistem pertanian. Untuk itu, Kepala Negara meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk mengembangkan pembangunan pupuk organik di daerah lain di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membagikan bantuan sosial dan kaos kepada ibu-ibu petani serta warga yang ada di sekitar lokasi. Tribunner, seperti diketahui kini semakin bertambah destinasi wisata di berbagai daerah, termasuk mulai berkembangnya banyak desa wisata. Salah satunya adalah desa wisata Cibeusi yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menparekraf belum lama ini mengunjungi desa wisata Cibeusi yang kini tengah menjadi perhatian. Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 yang digagas oleh Kemenparekraf. ADWI 2023 merupakan program strategis untuk mendorong dan mendukung pengembangan potensi desa-desa wisata di Indonesia agar menjadi destinasi wisata yang berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam kunjungan tersebut, Sandiaga Uno berkesempatan menjajal salah satu atraksi budaya hingga menikmati keindahan alam yang disuguhkan. Menurut Sandiaga Uno, Desa Cibeusi memiliki destinasi unggulan yang menjadi daya tarik, yaitu sebuah objek wisata bernama Curug Ciangin dan situs Batu Tapak. Sandiaga Uno mengaku kagum atas keindahan alam dan budaya serta banyaknya UMKM dan usaha kreatif lainnya. Selain itu, kata Sandiaga Uno, keindahan alam dan landscape saat menuju desa wisata Cibeusi selalu memanjakan mata. Satu di antaranya yang menarik perhatian adalah Curug Ciangin. Curug ini memiliki ketinggian 9 meter dengan kolam berkedalaman 5 meter tepat berada di bawahnya. Di kawasan Curug Ciangin juga terdapat hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang jernih. Menurutnya, objek wisata tersebut harus diperhatikan aspek keselamatan agar wisatawan merasa aman dan nyaman. Untuk itu, Sandiaga Uno mendukung sarana dan prasarana pendukung keselamatan untuk menuju desa wisata Cibeusi dapat ditempuh dengan jarak 150 km via darat dari Jakarta atau selama 3 jam perjalanan. Subang bisa menjadi alternatif wisatawan bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Puncak Bogor.
Menparekraf Sandiaga Uno dalam rangkaian kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia juga mengunjungi Desa Wisata Salamanik di Ciamis, Jawa Barat pada Kamis 6 April lalu. Sandiaga Uno menjajal salah satu atraksi baru, wisata Arung Jeram di Sungai Cimuntur. Melansir rilis Kemenparekraf, kunjungan Sandiaga Uno sebagai penanda terbukanya potensi unggulan terbaru yang ada di Desa Wisata Selamanik. Desa yang masuk dalam 75 desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ini memiliki potensi wisata arung jeram di aliran Sungai Cimuntur dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Masyarakat pun antusias melihat dan menyapa Menparekraf Sandiaga Uno. Tidak sedikit yang mengabadikan momen tersebut dengan gawai masing-masing. Dengan senyum hangat, Menparekraf balik menyapa masyarakat. Seusai menjajal arung jeram, Sandiaga Uno mengatakan rasa syukurnya bisa merasakan langsung keindahan alam di desa itu. Menurutnya, Sungai Cimuntur ini mempunyai banyak daya tarik. Oleh karena itu, Sandiaga menyatakan desa wisata Salamanik sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia. Desa wisata Selamanik juga dikaruniai tanah yang sangat subur karena letaknya yang berada di daerah kaki Gunung Sawal dan dikelilingi perbukitan. Potensi ini lantas dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mengembangkan agrowisata sebagai desa daya tarik wisata lainnya. Wisatawan bisa langsung berpartisipasi saat panen tiba, mulai dari memanen bawang merah besar, timun, terong ungu, hingga kacang. Perhatian utama Sandiaga Uno tertuju pada homestay yang terbilang masih sangat sedikit. Sebab dari 70 homestay yang ada di desa wisata Salamanik, baru 3 yang siap digunakan dan ditawarkan kepada wisatawan. Oleh karena itu, Sandiaga Uno menugaskan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf, Indra Nitwa, untuk bekerja sama dengan PT Oyo Rooms Indonesia memberikan pendampingan juga agar kelengkapan homestay bisa terisi. Di sisi ekonomi kreatif, Desa Wisata Selamanik menawarkan berbagai produk kuliner yang dikembangkan oleh ibu-ibu PKK. Di antaranya sirup honje merah, manisan terong ungu, keripik daun sirih, keripik antanam. Sementara dari subsektor seni budaya dan pertunjukan ada seni main gulang, gulang-gulang, seni degung, dan seni dok-dokan. Tribuners, perlu Anda ketahui destinasi wisata Curug Citambur yang terletak di Kabupaten Cianjur menyajikan pesona alam yang menakjubkan. Air terjun Citambur dikelilingi view pegunungan, desa-desa yang subur makmur, serta hamparan sawah yang hijau. Wisata Curug Citambur ini patut Anda kunjungi saat weekend ataupun saat liburan. Baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke rumah sederhana Abah Jajang yang viral di media sosial. Viralnya rumah sederhana Abang Jajang lantaran mempunyai pemandangan langsung ke Curug Citambur yang begitu indah. Rumah Abah Jajang terletak di Kampung Rawadewa, Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Dalam unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu 8 April, Kang Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan hanya butuh waktu 3 jam dari Bandung menuju ke kediaman Abah Jajang. Kedatangan Kang Emil memenuhi undangan Abah Jajang, pemilik lahan yang halamannya menghadap langsung air terjun Citambur. Kang Emil mengaku takjub dengan keindahan Curug Citambur. Bahkan ia menyebutkan bahwa Curug Citambur merupakan salah satu curug terbaik.
Dalam dialog, Kang Emil dan Abah Jajang menyebut bahwa rumah dan lahannya sempat ditawar pembeli hingga miliaran rupiah. Namun Abah Jajang menolak karena beliau sudah bahagia lahir batin di sana. Melansir Kompas.com, asal-usul nama Curug Citambur ada dua versi berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat. Versi pertama, zaman dahulu suara seperti air yang jatuh dari atas curug ke kolam berbunyi bergedebum seperti suara tabur, alat musik tabuh yang dipukul. Namun bunyi itu tak terdengar lagi seiring dengan volume airnya yang semakin menyusut. Sementara versi lainnya, curug tersebut dulunya adalah wilayah kerajaan Tanjung Anginan dengan seorang raja yang bergelar Prabu Tanjung Anginan. Pusat kerajaan diperkirakan terletak di Pasir Kuda yang saat ini masuk dalam wilayah Desa Simpang dan Desa Karangjaya. Dugaan ini muncul karena adanya batu berbentuk kursi yang diyakini masyarakat setempat sebagai tempat duduk raja. Konon saat itu ketika raja mandi, para pegawainya akan memberi tanda dengan suara tabur yang ditabuh. Suaranya cukup jauh sehingga warga setempat menyebutnya Curug Citambur. Curug Citambur dibuka sebagai kawasan wisata sejak 2014. Pancuran Curug Citambur memiliki tinggi 130 meter dan dikelilingi hijaunya tumbuhan di sekitar. Curug Citambur terbagi menjadi 3 tingkatan. Curug pertama memiliki ketinggian 12 meter, tingkatan kedua dengan ketinggian 116 meter, sementara tingkatan ketiga atau tingkatan paling memiliki tinggi 2 meter. Di curug ini pengunjung bisa bersantai sembari menikmati pemandangan atau melakukan aktivitas lain seperti mandi dan berenang di aliran sungai bawah air terjun. Pihak pengelola Curug Citambur juga telah menyediakan beragam fasilitas penunjang seperti toilet, musola, lahan parkir, dan penginapan. Pemerintah Jepang berencana akan mengubah status pandemi menjadi endemi COVID-19 pada Mei mendatang. Kini Jepang tengah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan jajaran WHO. Terkait hal itu, maskapai Garuda Indonesia meyakini akan ada peningkatan permintaan penerbangan ke negeri Sakura itu. Oleh karenanya, maskapai Garuda Indonesia berencana menambah frekuensi penerbangan ke Jepang pada Mei dan Agustus mendatang. Penambahan akan dilakukan untuk rute Denpasar, Narita, dan Jakarta, Haneda, pulang pergi. General Manager Garuda Indonesia untuk Jepang yakni Sony Salon mengatakan frekuensi penerbangan Denpasar Narita yang semula hanya 3 kali nantinya akan menjadi 5 kali dalam 1 minggu, yakni Selasa, Kamis, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Sementara Jakarta Haneda akan menjadi 4 kali dalam 1 minggu, yakni pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Selain perubahan status endemi, penambahan frekuensi penerbangan juga dipengaruhi oleh pencabutan kewajiban memakai masker mulai 13 Maret 2023. Pemerintah Jepang juga akan mencabut aturan pengetatan perbatasan mulai 8 Mei 2023. Ia memprediksi kenaikan jumlah penumpang Garuda Indonesia untuk rute ke Jepang bisa mencapai 30 hingga 40% pada akhir tahun. Adapun total penumpang Garuda Indonesia sepanjang 2022 adalah 36.535 atau naik hampir 200% dari tahun sebelumnya yang hanya 12.560 penumpang.
Weekend libur Lebaran 2023 tak hanya sekedar masyarakat juga memanfaatkan momen ini untuk liburan bersama keluarga. Kunjungan ke destinasi wisata selama momen libur Lebaran 2023 diprediksi meningkat sebesar 25%. Sementara terkait pergerakan masyarakat yang diprediksi akan mencapai 133,8 juta orang. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo saat konferensi pers pada Jumat 7 April 2023. Meningkatnya pergerakan masyarakat pada libur Lebaran ini juga akan mendorong kunjungan ke sejumlah destinasi wisata guna menghadapi tingginya pergerakan masyarakat saat mudik Lebaran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengambil langkah antisipasi untuk menghindari kepadatan di lokasi tertentu. Sandiaga mengarahkan masyarakat yang mudik untuk berkunjung ke lokasi wisata terdekat dari jalur mudik. Mendukung persebaran pemudik, tahun ini Kemenparekraf juga merilis e-booklet mudik jelajah masjid dengan hashtag di Indonesia aja. Buku digital ini berisi 27 daftar masjid yang tersebar di sepanjang 4 jalur mudik, yaitu jalur Trans Sumatera, jalur Pantura, jalur Pansela, dan jalur Trans Jawa. Selain faktor destinasi wisata, transportasi, dan akomodasi, pengeluaran terbesar wisatawan selama libur Lebaran yaitu dari faktor makan dan minum. Perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun ini diprediksi mencapai 100 triliun rupiah hingga 150 triliun. Target perputaran ekonomi ini muncul setelah melihat capaian perputaran ekonomi pada 2022 yang menghasilkan sekitar 70 triliun rupiah. Sandiaga Uno berharap momen kenaikan jumlah pemudik pada Lebaran 2023 dapat membangkitkan ekonomi daerah, terutama di sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan kuliner. Di samping itu, Angela mengatakan bahwa pergerakan wisatawan selama mudik Lebaran harus berjalan dengan rasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menyiapkan rencana perjalanan dengan matang sebelum berangkat mudik supaya perjalanan mudik aman dan selamat sampai kampung halaman. Tidak hanya itu, Sandiaga juga menghimbau pemudik untuk melakukan pengecekan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik. Khusus pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan bus pariwisata disarankan untuk memastikan kelayakan dan kelaikan bus melalui aplikasi Shopionam. Di samping kesiapan transportasi, Sandiaga menilai kesiapan pengemudi pun perlu diperhatikan. Sandi juga menghimbau agar pengemudi bus tidak dibiarkan tidur di dalam bus saat waktu istirahat, tetapi harus disediakan ruangan khusus supaya waktu istirahatnya lebih berkualitas. Tak terasa libur Lebaran tinggal menghitung hari Tribuners, momen ini bisa Anda manfaatkan untuk berkunjung ke tempat wisata bersama keluarga. Ya, kali ini Rima punya rekomendasi 5 tempat wisata di Medan yang patut Anda kunjungi saat libur Lebaran nanti. Ada beragam tempat wisata di Medan yang bisa jadi pilihan destinasi libur Lebaran tahun ini. Yang pertama adalah Wonders Water World. Bagi kamu yang ingin merasakan keseruan saat libur Lebaran di Medan, bisa mengunjungi Wonder Water World. Wisata ini merupakan tempat yang menawarkan wahana bermain air. Kamu bisa mencoba wahana bullet ball, kolam berarus, kolam berombak, dan sebagainya. Area wisata Wonder Water World juga cukup luas. Lokasi Wonder Water World juga cukup strategis, tepatnya di Jalan Padang Golf Sukadamai, Kecamatan Medan, Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak heran, saat libur Lebaran, Wonder Water World menjadi spot favorit banyak orang. Rekomendasi kedua adalah Danau Si Ombak Marelan.
Libur lebaran di Medan asyik juga ke tempat wisata, Taman Wisata Danau Siombak Marelan. Berwisata ke Danau Siombak Marelan dapat membuat tubuh menjadi rileks. Sebab tempat wisata Danau Siombak Marelan menawarkan suasana yang sejuk. Fasilitas yang disediakan tempat wisata Danau Siombak Marelan cukup lengkap. Terdapat toilet, gazebo, penginapan, tempat parkir, hingga warung tempat makan. Danau Siombang Marelan buka mulai pukul 9 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Lokasi Danau Siombang Marelan berada di Jalan Pasar Nippon, nomor ujung Pasar Pasir, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tempat wisata ketiga adalah Museum Perjuangan TNI. Museum Perjuangan TNI menjadi tempat wisata yang bisa kamu kunjungi berikutnya. Museum Perjuangan TNI buka mulai pukul 8 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Lokasi Museum Perjuangan TNI berada di Jalan KH Zainul Arifin, nomor 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Berada di Museum Perjuangan TNI, traveler akan disuguhkan dengan berbagai koleksi bersejarah perjuangan ABRI dan rakyat Sumatera. Benda koleksi bersejarah yang ada seperti pakaian seragam saat perang melawan pemberontakan tahun 1985, obat-obatan hingga senjata. Kemudian tempat wisata di Medan yang wajib kamu kunjungi adalah Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Mengunjungi Rahmat International Wildlife Museum and Gallery bisa menjadi solusi liburan lebaran yang seru. Daya tarik di tempat wisata ini bisa mengenal dan belajar berbagai kehidupan satwa liar di alam bebas. Namun uniknya di tempat wisata Rahmat International Wildlife Museum and Gallery, kamu akan melihat koleksi binatang yang sudah diawetkan. Museum ini buka pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Lokasi Rahmat International Wildlife Museum and Gallery berada di Jalan S. Parman, No. 39 Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian rekomendasi wisata selanjutnya adalah Cheongfai Mansion. Rekomendasi tempat wisata di Medan buat liburan lebaran adalah Cheongfai Mansion. Tempat ini beroperasi mulai pukul 9 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Lokasinya tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Daya tarik Cheongfai Mansion adalah bangunannya yang memiliki arsitektur Eropa, Cina, dan Melayu. Cheongfai Mansion merupakan bangunan cagar budaya. Biasanya wisatawan datang ke Cheongfai Mansion untuk melihat sisi bentuk arsitektur bangunannya dan belajar budaya serta sejarah Kota Medan. Setelah rekomendasi wisata di Medan, Rima juga punya 7 tempat wisata di Solo, Jawa Tengah. Tempat wisata di Solo ini bisa menjadi pilihan untuk menikmati liburan Lebaran 2023. Ada sederet tempat wisata di Solo yang kini tengah hits dan ramai diserbu wisatawan. Deretan tempat wisata di Solo ini pastinya memiliki daya tarik tersendiri dan siap membuat momen libur Lebaran kalian semakin berkesan. Pilihan tempat wisata di Solo terbilang cukup beragam. Traveler bisa menemukan wisata sejarah, wisata edukatif, wisata belanja, sekaligus wisata kuliner. Berikut rekomendasi tempat wisata di Solo yang lagi hits untuk liburan Lebaran 2023. Yang pertama adalah Koridor Gatsu Ngarosopuro. Koridor Gatsu Ngarosopuro ini merupakan tempat wisata baru di kota Solo yang tengah hits. Kehadiran kawasan yang ada di konsep layaknya Jalan Malioboro ini semakin mempercantik kota Solo, Jawa Tengah.
Terlebih koridor Gatsung Harusapura ini menawarkan suasana berbeda yang kental dengan adat Jawa. Area tersebut juga dipenuhi sederet spot foto Instagramable, jadi cocok banget bagi kalian yang ingin bersuah foto. Koridor Gatsung Harusapura buka selama 24 jam, jadi bisa dikunjungi kapanpun. Tidak ada pula biaya tiket masuk yang dibebankan alias gratis. Adapun lokasinya berada di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Ngarasopuro, Kemlayan, Serengan, Kota Solo, Jawa Tengah. Rekomendasi kedua, wisata di Solo ada Pasar Gede. Pasar Gede menjadi salah satu destinasi belanja sekaligus kuliner yang ramai dikunjungi. Tak hanya masyarakat Solo, Pasar Gede juga menjadi tujuan pilihan bagi wisatawan dari berbagai daerah. Di sini pengunjung dapat berbelanja hingga mencicipi berbagai kuliner tradisional khas Solo. Pasar Gede juga bisa menjadi spot asyik untuk bersuah foto. Terlebih kawasan ini kerap kali dihiasi dengan lampion yang tematik. Adapun lokasinya berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sudiro Prajan, Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Rekomendasi ketiga ada Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran menjadi salah satu tempat wisata di Solo yang layak dikunjungi. Selagi berkunjung, para wisatawan akan diajak berkeliling ke berbagai area Pura Mangkunegaran, mulai dari area halaman depan pendopo utama, museum perpustakaan, ruang makan, hingga taman. Wisatawan pun bebas mengabadikan momen untuk bersuah foto di area istana, kecuali saat berada di museum dan ruangan tertentu. Tenang saja Tribuners, ada tour guide yang siap memandu sembari menceritakan sejarah Pura Mangkunegaran dan berbagai koleksi benda yang ada di dalamnya. Pura Mangkunegaran buka setiap hari mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tiket masuk sebesar 20.000 per orang. Adapun lokasinya berada di Jalan Ronggowarsito nomor 83 Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Kemudian rekomendasi keempat ada Pracima Twin. Masih berada dalam kawasan Pura Mangkunegaran terdapat taman indah bernama Pracima Twin. Tempat ini menjadi destinasi wisata baru yang cukup hits di Solo. Bahkan Pracima Twin sempat viral di media sosial berkat keindahan yang ditawarkan. Meski berada dalam satu kawasan Pura Mangkunegaran, namun akses masuk ke Pracima Twin ini berbeda. Untuk memasuki kawasan Pracima Twin, pengunjung wajib reservasi terlebih dahulu. Taman Pracima Twin hanya menerima kunjungan wisatawan 175 orang per harinya. Tidak ada biaya reservasi yang dikenakan, hanya saja para pengunjung dikenakan biaya dari menu makanan yang dipesan. Taman Pracima Twin buka setiap hari pukul 12 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Adapun lokasinya berada di Jalan R.A. Kartini, Timuran Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kemudian rekomendasi wisata di Solo yang kelima ada Masjid Raya Syekh Zayed. Sejak dibuka untuk umum pada 1 Maret 2023 lalu, Masjid Raya Syekh Zayed memang terus dibanjiri wisatawan dari berbagai daerah. Bangunan Masjid Raya Syekh Zayed yang begitu menawan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tak butuh waktu lama, Masjid Raya Syekh Zayed pun langsung menjadi salah satu ikon wisata di Kota Solo. Tak hanya sekedar berwisata, banyak pula pengunjung yang menunaikan salat di Masjid Raya Syekh Zayed. Tidak ada biaya tiket masuk yang dibebankan, pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan. Masjid ini dibuka mulai pukul dari 3 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat, khusus untuk bulan Ramadan akan dibuka selama 24 jam. Adapun lokasinya berada di Cinderolor RT 6 RW 5 Gilingan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Rekomendasi selanjutnya ada Solo Safari. Keberadaan Solo Safari tentu menambah daya tarik wisata di Kota Solo dan diharapkan dapat menarik pengunjung dari berbagai daerah. Terlebih kebun binatang yang sebelumnya bernama Juruk Solo Zoo tersebut dibuka kembali dengan konsep yang lebih segar. Pembukaan Solo Safari tersebut merupakan fase pertama dari pembangunan berkelanjutan yang diprakarsarai oleh Taman Safari. Kendati demikian, Solo Safari sudah menghadirkan berbagai daya tarik baru yang siap membuat momen kunjungan semakin berkesan.
Tiket masuk Solo Safari dibanderol mulai Rp30.000 per orang. Solo Safari beroperasi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, Solo Safari beroperasi mulai pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Adapun lokasinya berada di Jalan Insinyur Sutami nomor 109 Jayabras, Kecamatan Jayabras, Kota Solo, Jawa Tengah. Dan rekomendasi terakhir ada Tumurun Privat Museum. Membahas tempat wisata di Solo tentu kurang lengkap tanpa menyebut Tumurun Privat Museum. Tumurun Privat Museum merupakan sebuah museum yang memamerkan karya seni koleksi pribadi milik keluarga besar Lukminto. Terdapat berbagai karya seni kontemporer hingga modern yang dapat dinikmati para pecinta seni. Ada banyak spot foto ini yang instagramable, jadi tempat ini juga cocok buat traveler yang hobi bersuah foto. Tumurun Privat Museum buka mulai pukul 12 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan tiket masuk gratis. Namun, pengunjung perlu reservasi terlebih dahulu. Adapun lokasi Tumurun Privat Museum ini berada di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 2 Sriwedari Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Kereta api masih menjadi angkutan transportasi favorit masyarakat untuk traveling saat libur di hari besar nasional. Menjelang mudik Lebaran 2023, PT Kereta Api Indonesia menyediakan kapasitas tempat duduk kereta api sebanyak 6,9 juta. Jumlah tersebut terdiri dari kereta api kelas eksekutif, bisnis, hingga kelas ekonomi. Hal ini disampaikan Direktur Niaga KAI Hadi Surya Palapa dalam acara Ngopi BUMN di Gedung Kementerian BUMN Jakarta pada Kamis 6 April 2023. Pada angkutan Lebaran 2023, total terdapat 7.458 perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal atau rata-rata 339 perjalanan kereta api per hari. Jumlah tersebut naik 19% dibanding masa angkutan Lebaran 2022, di mana terdapat 6.175 perjalanan kereta api atau rata-rata 281 perjalanan kereta api per harinya. Guna memberikan pengalaman mudik yang nyaman dan menyenangkan, KAI juga telah menghadirkan fasilitas Face Recognition Boarding Gate. Face Recognition Boarding Gate merupakan proses boarding mempergunakan gate yang terintegrasi dengan pemindaian wajah pelanggan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan akurasi pemeriksaan. Sistem akan memvalidasi penumpang meliputi data diri, data tiket, dan status vaksin. Saat ini, Face Recognition Boarding Gate sudah terpasang di stasiun Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Gubeng, Malang, Solo, Balapan. Fasilitas baru lainnya yang KAI hadirkan yaitu Water Station yang ada tahap awal hadir di 3 stasiun besar yaitu Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Surabaya Gubeng. KAI menghadirkan Water Station sebagai kampanye ramah lingkungan, mengajak pelanggan membawa tumbler pribadi agar mengurangi sampah plastik. Selain itu, KAI juga menghadirkan pojok baca dengan 1.905 buku bacaan anak yang tersedia di stasiun Pasar Senen, Cirebon, Solo Balapan, Semarang, Tawang, dan Surabaya Gubeng. Sementara itu, penjualan tiket beberapa kereta api pun telah mencapai 100% untuk perjalanan selama periode angkutan Lebaran 2023. Hal itu berdasarkan pantauan KAI pada 1 April pukul 8 waktu Indonesia Barat seperti diungkapkan oleh VP Public Relation PT Kereta Api Indonesia, Johnny Martinus mengutip rilis resmi KAI. Antusiasme tinggi masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan kereta api saat musim mudik Lebaran tentu bukan tanpa alasan. Jika dibandingkan kendaraan pribadi atau moda transportasi lainnya, kereta api lebih ekonomis dan efisien.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus live travel update setiap hari untuk mengetahui informasi terkini terkait wisata hingga kuliner daerah di seluruh kanal Tribun Network. Saya Rimanggi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber. Ya, daripada squeeze pundak teman, squeeze aja Nutrisari Squeeze Orange. Jeruk peras lain sugar siap minum, buka puasa bervitamin, minum Nutrisari. Itu. Saudara, ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, 1. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Dia mati dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu 1, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Yang entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi 3,3 triliun. Lalu kemudian ramai bahwa PPATK salah dan segala macam. Alasan kenapa PPATK memberikan data oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum. Sehingga ini nggak bisa dikeluarkan. Sehingga data perusahaan tadi tidak bisa dikeluarkan, dipisahkan dari oknumnya tadi. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan menggunakan nama pemiliknya adalah, di aktenya itu adalah istrinya, adalah anaknya, bahkan adalah supirnya, tukang kebunnya, dan segala macam. Kalau data ini dikeluarkan, jadilah 3,3 triliun. Tapi kami tidak lakukan itu karena modus pelaku tindak pidana pencucian uang itu adalah selalu, ini kan kita bicara tindak pidana pencucian uang kan bicara proxy crime. Orang yang melakukan tindak pidana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, akun orang lain dan segala macam. Sehingga kalau kami keluarkan data itu, nah kami justru membohongi penyidiknya.
kami masukkan nama-nama perusahaan, berikut nama oknum dia, disitulah ketemu yang namanya 35 triliun. Kalau dikeluarkan memang 22 triliun, kalau dikeluarkan lagi memang cuma 3,3 triliun. Tapi kenapa kami tidak bisa lepaskan ini? Karena kami mensinyalir berdasarkan data kita itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh oknum tadi. Nah, makanya itulah perlu pembuktian. Makanya itulah perlu pembuktian dari dari penyidiknya sendiri. Mungkin itu, Prof, cukup dari kami. Terima kasih pimpinan. Anggota. Dikit saja, ini teknis saja. Tadi atas seizin Pak Ketua Pak Mahfud, materi yang tadi disampaikan sekretariat bisa mengkopinya supaya kita bisa mengikuti penjelasan ini. Itu saja, makasih. Ntar diminta untuk kopi. Sudah dibagi belum? Oke, itu aja ya Pak Inja ya. Terima kasih Pak Mahfud, Pak Ivan. Terkait dengan tadi di awal intro untuk menyampaikan para pihak, mungkin Pak Arteria dipersilakan. Enggak, dipersilakan. Terakhir, oke Pak Arsul, silakan Pak Arsul. Anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Ketua Komite, Pak Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati, saya hadir Pak Mahfud. Insya Allah saya tidak lari dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi. Saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Di WA Group, di Twitter teman-teman, di IG teman-teman, di media, di medsos, saya puasa Pak. Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali, saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget, setelah itu saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan, beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diam, kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan, saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul, Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Enggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih, kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu.
Tadi agak sulit, Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU, tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan, apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof, tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara, S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Ya. Padahal harusnya ada pendekatan, acuan, guideline. Yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana? Namanya Perpres 6, Perpres 117. Di situ jelas tupoksinya ketua komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama komite TPPU sama Pak Ketua? Nanti Pak Agus udah dengar belum? Diajak rapat Polri? Saya yakin belum. Menkeu saya yakin belum. Datanya beda kok. Ini kita bukan main catur. Kita main sepak bola, Prof. Orkestrasi bersama. Negara nggak mungkin hadir kalau sendirian. Kerja keras semua, Prof. Saya ingin katakan gini, Prof. Norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain, di sekolah yang lain saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, Fresh Emerson, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Polri punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi, limitatif kewenangannya. Nah, seandainya itu dipaksakan juga lah ini. Ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Apa acuannya? Asas kemanfaatan. Kemanfaatan itu ketemu nih 349-nya, orangnya dapat. Kalau sekarang kan sampai sekarang 349-nya nggak ada, gaduhnya dapat. Uangnya kembali. Hah? Manfaatnya Uangnya kembali kalau Pak Habib. Asas non-diskriminatif dan asas keadilan. Ini ingin saya uji dan analisa nih. Hari ini kita dapatkan itu nggak dari pernyataan yang tanggal 8 itu. Ya. Kemudian saya juga sedih, Prof. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Yang disebutkan tadi abang saya, Pak Misbakun, Emas, kami yang bongkar, Pak. Saya, Pak. Itu. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya Pak Kaba, nanti cybernya jalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Yang harus kita hormati. Terlepas caranya, kalau caranya saya ada yang keliru, Prof, laporkan saya ke MKD. Laporkanlah, ya kan? Tapi saya juga berusaha untuk disiplin, nggak pernah saya ngomongin Bapak ini saya nggak pernah. Itu loh. Tapi kita juga kaget tiba-tiba ada transaksi mencurigakan. Indikasi TPPU. Kemudian juga ada 300T, kemudian 349T. Di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai mau narik pajak 31 Maret. Heboh, iya Pak, tadi mengatakan Habibur Rahman seperti petir di siang bolong, Pak. Lulu lantah, trust publik. Oke, banyak pendukungnya Prof, banyak netizen mendukung. Tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami, Pak. Pegawai-pegawai pajak, pegawai-pegawai bea cukai. Bang, saya masih naik motor. Bang, kami tidak korupsi. Bang, kalau yang korupsi ditangkap, Bang, tapi jangan dipukul rata seperti ini. Ini nyampe, Pak, ke sini, Pak.
energi anak bangsa kita semua tersita. Tadi dikatakan enggak, ini kita ini semua saudara. Tapi Prof sudah buka yang seperti itu, digas ya, kita ngegas gitu loh. Ya, kementerian sudah merana, kita hadir dengan rasa saling hujat. Begitu caranya, itukah yang efektif? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau dikatakan ini Jiwasraya sudah begini, kita catat Prof. Coba cek nih di WA Group teman-teman. Pasti sentimennya mohon maaf Prof. Sentimennya negatif ke Prof semua di WA Group. Ya. Cuman saya doang yang nggak komentar. Hari ini saya komentar. Ya. Kemudian kita bicara mengenai statement, Prof. Statement tanggal 8, bla 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 bla. Tiba-tiba ada statement lagi, 349. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang nggak begini, nggak begono, nggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan, negara ini negara lelucon. Kita bertiga aja nggak kompak. Udah nggak kompak, keluar duluan ke publik. Itu loh. Ini saya ingin katakan ini Pak PPATK, ya. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan